Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kisah mistis hari ini berasal dari beberapa pengemudi ojek online yang mengaku dirinya sering atau kerap kali mendapatkan gangguan-gangguan mistis dari makhluk tak kasat mata. Bagaimana? Penasaran dengan kisahnya? Untuk itu jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai and check it out. Oke, pengemudi ojek online atau sering dikenal sebagai driver ojol seringkali memiliki banyak cerita-cerita mistis, Rek, dan menarik untuk disimak. Bagaimana tidak, setiap hari para ojol ini menemukan orang yang berbeda-beda dengan beragam kisah pula ya. Mulai dari pelanggan yang suka marah-marah, ayo siapa di sini yang suka marah-marah, jangan dong Rek ya, sampai yang kelewat baik memberi tips. Nah, lain hanya dengan cerita yang diutarakan oleh driver ojol atau akun yang bernama Oki Himawan Arifianto. Kita sebut dengan Bang Oki aja ya. Cerita ini bukannya mengharukan atau membuat geram, melainkan bikin bulu kuduk kita merinding. Bagaimana tidak, di situ si Bang Oki ini menceritakan bahwa dirinya saat itu masih mengaktifkan akun drivernya nih hingga lewat tengah malam, sehingga Bang Oki ini mendapatkan orderan atas nama Monikre untuk mengantarkan penumpang tersebut sekitar pukul 00.38, berarti setengah satuan ya. Dalam tulisannya ia menceritakan pada waktu itu dia mendapat orderan nih, tapi orderan ini takutnya si Bang Oki ini fiktif. Ternyata setelah dikonfirmasi melalui telepon, calon penumpang tersebut mengangkat dan minta dijemput di depan SMA 8 Ngalian, Semarang. Jadi dia minta diantar ke perumahan Beringin Lestari. Walau banyak cerita mistis yang terdengar di masyarakat mengenai keangkeran daerah tersebut, tapi Bang Oki ini orangnya positive thinking, Rek. Jadi Bang Oki tidak gentar dan tetap menjemput calon penumpangnya itu. Sesampai di lokasi, ia berasa lega karena ada order tersebut benar. Jadi di situ memastikanlah ketika si Bang Oki ini nyampe nih ke sana, ternyata orderannya benar, Rek. Dan di situ benar-benar ada orderan atau bukan fiktif lah ya. Calon penumpangnya sudah berdiri menunggunya di sana. Ia mendeskripsikan nih penumpangnya itu memakai baju apa. Ketika itu si Bang Oki bilang, Rek, bahwa perempuan itu memakai sanggul gitu loh, kayak pegawai bank. Nah, di situ bahkan wanita itu menggunakan blazer berwarna abu-abu gelap. Jadi di situ Bang Oki tidak merasa curiga lah sama si perempuan ini. Oh, mungkin mbak-mbaknya ini habis kerja tengah malam gitu loh, lembur gitu kan. Bang Oki pikirannya masih positif. Tapi kok kelihatannya make up-nya pucet ya. Tapi di situ Bang Oki masih positif lagi nih, Rek. Oh, mungkin habis kehujanan atau mbaknya ini lagi sakit atau apa gitu ya. Tidak pikir panjang, akhirnya diantarlah sama Bang Oki. Dan di situ perempuan tersebut juga membayar Rp8.000. Tak banyak bicara, perempuan itu hanya menjawab iya dan mengangguk ketika ditanya sama Bang Oki. Nah, Bang Oki mengaku tak ingin banyak mengajak bicara karena takut dinilai kurang sopan nih sama penumpangnya. Karena si mbaknya juga mungkin kayak kelihatannya kayak capek, ketika ditanya cuma mengangguk iya enggak gitu loh, Rek ya. Nah, di situ Oki merasa ada kejanggalan nih pada motornya, karena motornya Oki itu terasa berat banget gitu ya, dan berjalannya berasa lama. Waktu nyampe di tempat yang dituju oleh penumpang itu tadi, Bang Oki tanya nih, Rek, Mbak sudah sampai nih, mbaknya mau turun di tikungan mana gitu ya. Di situ perempuan itu diem saja nih. Nah, di situ ditanyalah lagi sama Bang Oki satu kali. Oh, mungkin mbaknya itu tadi nggak denger gitu ya. Ditanyalah lagi, Mbak ini sudah sampai, mau diturunin di tikungan mana ya gitu. Dan di situ si perempuan ini hanya menjawab dengan cuma cekikikan
gitu loh Rek, nggak jawab iya, nggak jawab enggak atau apa gitu. Dia cuma hihihi. Aduh, ngeri ya, bulu kuduku merinding nih. Oke, kita lanjut. Nah, di situ Bang Oki istighfar dong ya, astagfirullahaladzim, siapa nih yang aku bonceng di belakang itu. Nah, ditengoklah itu, ternyata perempuan itu udah ngilang gitu aja gitu, nggak ada permisi atau apa gitu, udah nggak ada. Padahal tadi Bang Oki ini masih merasakan itu membonceng cewek itu, merasakan, bahkan Bang Oki tuh bilang, kok berat ya, kok tumben ya motor aku ini jalannya berat gitu ya. Waktu di situ ditengok ternyata perempuan itu sudah menghilang Rek. Ya lantas melihat uang yang dibayarkan tadi loh Rek ya, inget kan bahwa si perempuan itu sebelum menaiki ojeknya Bang Oki ini kan memberikan uang Rp8.000. Nah, itu dilihatlah sama Bang Oki, apa ini tadi uang atau daun ya yang dikasihkan perempuan itu. Ternyata ketika dilihat itu benar-benar uang Rek, asli loh. Paling enggak katanya Bang Oki itu, paling enggak tahu lah kalau ini aku ini enggak sedang ngigo gitu loh. Ini buktinya ada uang 8.000 itu masih ada, dan itu bentuknya juga masih uang, bukan daun yang kayak di TV-TV gitu kan. Biasanya film horor kan kayak gitu Rek, jadi uang daun gitu ya. Nah, untuk lebih memastikan lagi ya, lalu menelpon pihak penyedia layanan untuk memastikan apakah benar atau tidak orderan yang baru masuk di Bang Oki ini. Nah, pihak penyedia layanan memberikan kebenaran bahwa orderan tersebut memang ada gitu loh, dan bukan atas Monik Rek, tapi atas nama Adi lah. Yang tadi dijemput sama Bang Oki itu kan yang namanya Monik, bukan Adi. Maksudnya bukan wujud laki-laki gitu loh, tapi wujudnya perempuan. Tapi di situ penyedia layanan memberikan info bahwa yang masuk namanya bukan Monik, tapi namanya Adi. Nah, masih penasaran dong sama kejadian itu. Akhirnya Bang Oki menelpon orang yang tadi ia hubungi untuk menginformasikan pesanannya. Saat ditelepon, Oki tidak mendapat jawaban nih Rek, melainkan mesin operator yang menjawabnya. Bagaimana? Tahu nggak jawabannya apa? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Nah lo, berarti itu tadi nomornya siapa ya? Oke, kita lanjut next ya. Kita tinggalkan Bang Oki, kita lanjut ke kisah ojol berikutnya. Oke, kisah selanjutnya dialami oleh driver online yang bernama Tanu Wijayanto, atau kita sebut Bang Tanu nih. Bang Tanu ini asalnya adalah Jakarta, dan kejadian mistis itu dialami saat Bang Tanu itu tiba-tiba berhenti di sebuah area pemakaman tanah kusir di Jakarta ya tentunya ya. Di situ mungkin Bang Tanu merasa lelah Rek, dari pagi sampai sore dia kan sudah sudah kerja ya. Nah, di situ dia mungkin pada waktu itu rame kali ya. Jadi di situ diputuskan untuk berhenti di pinggiran makam itu untuk menghitung uangnya, penghasilannya berapa sih hari ini gitu kan. Dihitung, nggak taunya tiba-tiba muncullah pasangan perempuan dan laki-laki di depan mobilnya yang dia duga adalah sepasang kekasih. Perempuan tersebut melambaikan tangan ke Pak Tanu nih, kayak gini ya, misalnya bang gitu ya, kayak selayaknya penumpang kalau mau naik ojek gitulah ya. Di situ Pak Tanu tanpa rasa ragu dong ya, akhirnya beliau ini memajukan mobilnya pelan-pelan tepat di depannya pasangan tersebut gitu. Setelah itu dibukalah pintu kaca mobilnya itu ya, ditanya, iya Mbak, Mas, ada yang bisa dibantu gitu kan. Nah, di situ Bang Tanu ini sebenarnya menggambarkan penampilan dari sosok perempuan itu. Yang jelas perempuan itu cantik, memakai dress warna putih dan rambutnya ini diurai gitu aja loh Rek. Tapi Bang Tanu bilang gini, kok kayak ini ya, kayak orang yang habis keramas gitu loh, penjelasannya Pak Tanu gitu, karena rambutnya itu terurai dan agak-agak basah gitu ya. Dan si laki-laki ini katanya Bang Tanu ini
ini memakai kemeja berwarna coklat panjang. Nah, ketika ditanya, si perempuan ini menjawab, iya bang, saya mau minta anter nih, kebetulan saya dari Lampung mau ke tempat saudara saya gitu. Katanya si perempuan ini, katanya Bang Tanu ini suaranya lembut gitu loh ya. Dan di situ Bang Tanu ini tidak ada rasa curiga atau apa gitu, enggak. Di sini Bang Tanu, oh iya mbak, saya bisa antar mbaknya sama masnya untuk ke tempat tujuan nih, sesuai dengan apa yang mbaknya inginkan gitu. Tapi di situ diliriklah si laki-laki itu, laki-laki itu kayaknya sikapnya itu nggak kayak mbaknya yang ramah itu. Si laki-laki itu sikapnya dingin gitu loh. Dia tidak mau bicara, datar aja itu wajahnya itu. Dan dia cuma melirik kanan kiri tanpa ada ucapan yang keluar dari mulut dia gitu loh. Beda sama si cewek itu tadi. Oke, singkat cerita, Bang Tanu ini mengantar si pasangan ini ke tempat tujuan itu tadi, Di situ Bang Tanu ini bingung. Kok kenapa ya pasangan ini kok diem aja dari tadi. Nah, tapi di situ masih berpikir positif nih, wah, apa jangan-jangan pasangan ini ketiduran kali ya, atau jangan-jangan mereka lagi marahan karena si cowok itu dari tadi itu cuma diem saja gitu kan, hanya mbaknya saja yang bicara. Dan di situ Bang Tanu itu melanjutkan perjalanannya tanpa basa-basi lagi. Dan setelah tiba di tempat tersebut, Bang Tanu mau bilang dong sama pasangan ini, Mbak, Mas, mau apa? Sudah sampai di tempat tujuan gitu ya. Dan ternyata tahu nggak kejadiannya, ketika Bang Tanu ini nengok ke belakang, mau bilang kalau mereka itu sudah sampai, ditengoklah ke belakang, set gitu ya. Nah loh, penumpangnya mana? Persis kayak yang tadi kejadian Bang Oki tadi ya, penumpangnya tiba-tiba hilang. Pasangan muda-mudi itu nggak ada, beneran nggak ada di dalam mobil. Dan di situ kaget dong Bang Tanu, astagfirullah, udah capek, udah lama-lama nganterin ke sana, ternyata nggak ada penumpangnya. Aduh, mana di situ belum bayar ya, ya. Beda kali sama Bang Oki tadi. Bang Oki tadi kan sudah dibayar, kalau itu belum bayar. Nah, setelah itu Bang Tanu ini melihat ke arah rumah yang dituju oleh penumpang tadi. Di situ Bang Tanu menceritakan bahwa rumah itu kayak lusuh, udah kotor, kayak rumah kosong gitu loh, yang nggak pernah ditempatin. Nah, di situ ya wes lah, nggak apa-apa. Akhirnya si Bang Tanu ini memutuskan untuk pulang, mungkin belum rezekinya kali ya, kayak gitu sih Bang Tanu bilangnya. Akhirnya si Bang Tanu ini mundur pelan-pelan sambil putar balik mobilnya itu tadi ya. Tiba-tiba di situ dilihat di depan rumah yang katanya Bang Tanu itu lusuh, kotor itu ya, kayak nggak ditempatin itu. Di situ terlihat pos kecil. Nah, di pos kecil itu ada security-nya, Nah, setelah ada security-nya, diputuskan oleh Bang Tanu ini untuk turun dari mobil maksudnya ya. Disamperinlah ke security yang menjaga di pos tersebut. Ditanyalah sama Bang Tanu, maaf Pak, tadi Bapaknya lihat nggak penumpang yang saya bawa tadi? Nah, di situ security-nya pun jawab, enggak Mas, dari tadi saya lihat Masnya itu melaju atau mengendarai mobil sendirian tanpa ada penumpang loh. Oh gitu ya, tadi padahal saya mengantarkan penumpang loh Pak, tapi penumpangnya tiba-tiba hilang gitu kan. Sambil ceritalah itu kejadiannya itu seperti apa. Di situ si security-nya hanya senyum dan bilang gini, oh iya, sudah 3 kali loh di sini orang yang seperti itu, yang kejadiannya sama Mas persis kayak gitu. Oh iya Pak, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, mungkin itu belum rezeki saya gitu kan. Pak Tayunnya bilang kayak gitu. Ya sudah Pak, ya permisi, makasih informasinya gitu. Sambil naik mobilnya, lalu dinyalakan kan ya mobilnya itu, sret, nyala. Nggak tahu kenapa lampu mobilnya itu menyorot ke satpam tersebut. Posisinya katanya Bang Tanu waktu itu dia berdiri di pos sebelah kiri yang ada di sampingnya mobilnya Bang Tanu itu tadi. Nah, Bang Tanu makin curiga dong. Loh, ya Allah, apa itu? Tahu nggak yang terjadi, Di situ ternyata linggis itu nancep di punggungnya security itu. Nah loh, itu manusia apa bukan sih?
Kira-kira menurut kalian itu manusia apa bukan ya? Kalau manusia nih logikanya ya Rek, ya manusia, masa iya sih ada linggis nancep di punggungnya itu nggak sakit, dan dia cuma malah dia ngobrolnya sama Pak Tanu itu kayak manusia pada umumnya gitu loh, biasa. Dan di situ ya sebenarnya Pak Tanu juga curiga, ngapain jaga pos yang di depannya ini rumah kosong gitu kan, nggak masuk di akal, apa bapak ini nggak takut ya, apalagi tahu kejadian-kejadian aneh yang sering dirasakan oleh masyarakat sekitar, kenapa dia nggak takut gitu ya. Dan di situ ketika melihat kondisi seperti itu, Pak Tanu lagi bengong gini kan ngeliatin, masa sih linggis nancep di punggungnya si security itu manusia apa bukan ya gitu. Dan tahu nggak securitynya ekspresinya bagaimana? Security itu hanya senyum di depan Pak Tanu, dia ngasih senyuman manis gitu lah, dia semanis kamu. Oke, sekian dulu kisah-kisah dari ojol ini. Semoga kisah ini menarik, dan kalau kalian suka dengan kisahnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah mistis berikutnya. Oke, thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.